Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi akramana bi khairin kitabin unzil, allazi afdana bi khairin nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa biqouli yahtadil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pada malam ini Allah masih memberikan kita usia, keimanan dan ketakwaan. Kita berdoa semoga sisa usia yang masih ada Allah memberikan kita istiqomah dalam iman dan takwa. Selawat dan salam juga tak bosan-bosan kita selalu persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan kita dua warisan berharga, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, surat Al-'Asr, surat ke-103 dalam susunan Al-Quran, itu akan menceritakan nanti kepada kita bahwa menurut Imam Syafi'i, kalau seandainya umat Islam bisa memahami surat Al-'Asr ini, dia tidak akan butuh kepada ilmu yang lain. Cukup dipahami dalam konteks ayat seperti ini. Pertama kita mulai dengan kata-kata wal 'asri. Wa di sana itu adalah wal qasam, untuk bersumpah. Setelahnya wal 'asri. Jadi kata sumpah biasanya diakhiri dengan huruf majrur, wal 'asri, wallahi, billahi, tallahi. Allah pertama, Allah bebas bersumpah dengan seluruh ciptaannya. Wasyamsi waduhaha, menurut ulama seperti Ibnu Qudamah, beliau mengatakan bahwa ketika Allah bersumpah dengan ciptaannya, berarti ada sesuatu dalam ciptaannya yang harus kita perhatikan dengan seksama. Ketika Allah bersumpah misalnya watini wazaitun, ketika beliau bersumpah dengan wasyamsi waduha wal qamari iza talaha, berarti adalah ciptaan Allah semuanya yang tidak boleh kita jadikan objek-objek syirik. Tapi kadang-kadang memang partai-partai Islam kalau kita lihat lebih banyak menggunakan ciptaan Allah untuk menunjukkan keberadaannya sebagai eksistensi partai Islam. Padahal biasanya matahari, bulan, bintang segala macam itu kan yang sering dijadikan Allah sumpah, yang sering dijadikan oleh manusia sebagai objek-objek syirik sebenarnya gitu. Wal 'asri, di sini Allah bersumpah wal 'asri, demi waktu. Ada juga para tafsir menerjemahkan wal 'asri dengan makna waktu asar. Kenapa Allah bersumpah? Berarti di sini ada sesuatu yang harus kita pahami. Wal 'asri artinya adalah waktu yang sangat penting bagi manusia. Perjalanan hidup manusia melewati waktu, dan waktu itu nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Jadi waktu demi waktu, detik demi detik, itu akan bisa mengantarkan kita kepada tanggung jawab besar nanti kepada Allah, dan itu akan ditanya nanti di akhirat. Fima umruka fima ablah, Allah bertanya kemana masa muda kau habiskan, ya, an syababika fima afnah, lalu masa muda umurmu kemana kau habiskan, itu dari Allah. Jadi Allah bersumpah demi waktu supaya umat Islam menggunakan manajemen waktu dengan baik. Jadi artinya 24 jam waktu harus kita manage dengan baik. Kalau bisa seluruh waktu kita adalah konteksnya adalah ibadah kepada Allah. Selanjutnya, innal insana lafi khusrin. Inna dalam bahasa Arab itu adalah takkid. Sesungguhnya al insana manusia. Dalam Al-Quran kalau ada kata-kata menurut ilmu bahasa, kalau ada kata-kata dalam Al-Quran yang diakhiri oleh alif dan nun atau kita bacaan, itu maknanya biasanya sesuatu yang istimewa dan luar biasa. Misalnya kata-kata Al-Quran, di belakang ada an-nya. Al-Quran, Ar-Rahman, Al-Irfan, Al-Hayawan, kehidupan yang istimewa, Ridwan, keridhaan yang istimewa, termasuk Ramadan, bulan yang istimewa. Diturunkan Al-Quran, ada an-nya, bacaan yang istimewa. Al-Furqan, pembeda yang istimewa, termasuk insan.
Bahkan kata-kata syaitan pun ada annya sebenarnya. Syaitan, an gitu. Berarti mananya kejahatan yang sangat luar biasa. Di sini Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang menegaskan bahwa innal insana, sungguh kata Allah, yang namanya manusia yang sangat pelupa itu lafi khusrin. Allah menggunakan takkid lagi, sungguh dalam keadaan rugi. Berarti kalau kita baca secara letterlek, kata Allah, menjadi manusia itu sebenarnya rugi. Abu Bakar Siddiq, beliau sering berkata kepada keluarga beliau, kalau bolehlah saya memilih jadi makhluk Allah, saya memilih menjadi kambing, mbek itu loh. Kenapa? Kata sahabat, jadi kambing itu enak, kata Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Kambing itu lahir, besar, disembelih orang, dimakan orang, selesai. Tidak ada pertanggungjawaban dalam hidup ini. Kalau Umar bin Khattab sering mengatakan, kalau saya boleh memilih jadi makhluk Allah, saya lebih memilih menjadi rumput. Loh, kenapa rumput? Enak, kata Umar bin Khattab. Rumput itu dimakan oleh binatang, diputar dalam perut menjadi makanan, dibuang jadi kotoran, selesai hidup rumput. Disitulah mungkin ruginya menjadi manusia. Jadi artinya menjadi manusia itu sebenarnya rugi. Kenapa? Karena waktu yang diberikan Allah pertama kepada kita tuh nggak lama. Paling cuma 63 tahun, paling 70 tahun, ada yang 80 tahun. Tapi dengan waktu yang singkat itu, kita harus menabung untuk perjalanan yang maha panjang. Kalau kita ilustrasikan dengan mahasiswa, kalau misalnya ujiannya 2 hari, persiapannya 2 minggu, enak. Tapi bayangkan kalau persiapannya 2 hari, ujiannya 2 minggu, agak sulit. Begitulah manusia, waktu yang mempersiapkan amal itu sangat singkat, ya. Sedangkan perjalanan kita tuh maha panjang setelah kita meninggal kepada Allah. Nah, bagaimana kita membuat sebuah persiapan yang begitu hebat, sedangkan yang kedua, di dunia pun kita tetap diuji Allah dengan kegiatan-kegiatan sosial. Kita ketika kecil disuruh sekolah, setelah sekolah kita disuruh kuliah, kita sibuk dengan kegiatan sosial. Setelah kita disuruh menikah, setelah punya anak kita diribetkan lagi dengan urusan keluarga. Terus kapan waktunya ini? Itulah ruginya menjadi manusia. Jadi kalau boleh memilih dulu nggak usah menjadi manusia itu. Tapi kita sudah terlanjur Allah menciptakan kita jadi manusia. Nah, tapi Allah saking maha sayangnya kepada hambanya, supaya tidak rugi menjadi manusia. Nah, dalam surah Al-Asr ini Allah memberikan 4 jurus supaya kita tidak rugi menjadi manusia. Sebab kalau nanti tidak melakukan yang 4 ini, kadang-kadang di dunia kita sudah sengsara, kita berbuat baik dicurigai macam-macam lah, negatif thinking, terorisme segala macam. Kita sudah ingin membangun Indonesia, mencintai NKRI ini, kita dituduh malah menggembosi NKRI, pada kita mengajarkan akidah yang benar malah disuruh kita dengan stereotip yang negatif gitu loh. Ya, kadang-kadang kita sudah, apalagi kita berbuat jelek, berbuat baik aja kita selalu dicurigai. Itulah ruginya jadi manusia. Nah, supaya tidak rugi menjadi manusia, Allah memberikan 4 cara. Pertama, kata Allah, tidak akan rugi jadi manusia illal ladzina amanu 1, wa amilus sholihat 2, wa tawassaw bil haq 3, wa tawassaw bis sabr 4. Jadi kata Allah, kalau kalian pengen tidak rugi jadi manusia, lakukan yang 4 ini. Kalau enggak melakukan yang 4, kalian rugi di dunia dan rugi nanti di akhirat. Yang pertama kita bahas, ini yang selalu kita ajarkan di Muhammadiyah, illal ladzina amanu. Tidak rugi menjadi manusia kalau kalian beriman kepada Allah dengan yang benar. Nah, kita lihat ruginya di mana nih iman ini. Kalau tidak beriman yang lurus, ruginya di mana? Pertama, rugi secara ekonomi, yang kedua rugi secara akidah. Nah, kita di Muhammadiyah selalu diajarkan seperti ini. Iman dalam konteks tauhid itu maknanya adalah percaya kepada Allah semata. Kehidupan ini pasti diatur oleh Allah dengan segala aturan yang sangat indah dan luar biasa. Makanya kalau kita tidak mengikuti aturan Allah dalam konteks beriman, kita akan rugi. Pertama, rugi secara ekonomi. Contoh, kalau nun sewu ya, kalau kita di Jogja, kita ditakut-takutin dengan Gunung Merapi gitu ya. Padahal Gunung Merapi itu kan ilmu Allah. Itu punya Allah. Lalu lempar sesajen gitu. Satu sesajen itu kan 3 juta. Padahal 10 sesajen pun kita lemparkan ke Merapi, tetap Merapi itu meletus gitu. Kenapa? Karena memang tugasnya meletus kok.
Karena dia ingin berbagi rezeki kepada kita Merapi. Emang bisa kita bikin batu, bikin pasir? Jadi dia berbagi rezeki. Nah kalau kita lempar sesajen itu berapa puluhan juta duit, tapi kan rugi secara ekonomi. Padahal Allah sudah mengajarkan kepada kita ilmu pengetahuan. Nah dalam konteks iman, semakin tinggi ilmu pengetahuan, seharusnya yang begitu-begitu itu semakin turun. Sebab ketika Nabi Adam diciptakan Allah, wa 'allamal adama kullaha summa ardhahu 'alal malaikat. Jadi semuanya ada ilmunya, teorinya dalam akidah. Misalnya Gunung Merapi, apa ilmunya? Vulkanologi. Cobalah belajar sama orang vulkanologi. Seperti Profesor Surono. Teman-teman bisa manggil Mbah Rono kalau di Jogja. Beliau mengatakan bahwa kita harmonisasi alam saja. Ketika Merapi aktif, mundur. Ketika Merapi tidak aktif, carilah rezeki di sekitar Merapi. Itu lebih bagus daripada kita bikin acara ritual apa, ritual itu. Jadi kalau iman kita tidak lurus, sudah rugi. Itu rugi secara ekonomi. Apalagi rugi secara akidah, itu syirik. Dan syirik itu doa yang tidak terampuni sama Allah. Jadi semuanya ada ilmunya kalau konteks beriman itu loh. Laut juga takut dengan laut. Ada oceanografi, belajarlah bagaimana laut itu bisa patang laut sepertinya segala macam gitu loh. Mau jualan, ya ini imannya kita bicara seluruh lini kehidupan. Kita buka warung misalnya, ya belajarlah ilmu marketing. Ya, seperti kita misalnya Nun Sewu, kita buka rumah makan Padang di Jogja. Karena segmentasi kita itu mahasiswa, nggak usah kita taruh misalnya gantung-gantung ayat di depan ini warung, datang ke dukun pelaris, itu kan syirik, rugi. Dukunnya kita kasih duit gitu loh. Pada pelajari aja psikologi mahasiswa. Nah mahasiswa tuh kalau makan, yang penting kan murah dan banyak gitu loh. Walaupun mungkin borasnya plastik nggak apa-apa mas ya. Nah kita pelajari agenda ini psikologi mahasiswa kalau makan begitu. Warungnya tambah doyong tambah rame. Coba jangan kita bikin warung dekat mahasiswa agak mewah, ada lampu kedap-kedip, ada yang jaga di luar berdua. Silakan mahasiswa nggak berani masuk walaupun harganya sama. Ini salah satu contoh kita beriman kepada Allah. Artinya wa 'allamal Adam, ketika Adam diturunkan ke muka bumi, Allah sekalian memberikan ilmu. Pengen rumah tangga bahagia, ada ilmunya, ilmu parenting. Semuanya ada ilmu diberikan Allah. Jadi ilalazina amanu, supaya tidak rugi menjadi manusia, rugi secara ekonomi, secara akidah, beriman yang lurus kepada Allah. Bagaimana beriman lurus kepada Allah? Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Jadi sederhana akidah tauhid itu disebutkan dalam konteks iman. Apa yang gaib, bagaimana memperlakukan yang gaib, itulah akidah dan tauhid. Misalnya arwah gaib. Kalau kita ingin belajar tentang arwah, tanyalah pencipta arwah, Allah. Jangan tanya paranormal, dia nggak tahu, dia bukan pencipta arwah, dari mana dia tahu arwah. Makanya kita memperlakukan arwah itu salah semuanya. Tanyalah Allah kemana? Al-Quran dan hadis, sunnah Rasulullah. Arwah setelah meninggal kembali ke alam barzah. Bisa nggak dia kembali ke muka bumi? Enggak. Kita punya cerita, punya saudara kebetulan asli dari Sumatera Barat, punya suami polisi di daerah Yogyakarta, Kaliurang. Ketika suaminya meninggal, kita main ke sana hari kedua. Pas sholat zuhur, kita sholat di kamar. Kebetulan ada semacam nasi di ranjangnya. Kita tanya, Uni, itu apa? Kata si Uni kebetulan, begini loh, Dek, kalau di sini ada keyakinan, kalau ada orang meninggal, itu selama seminggu arwahnya tiap hari pulang. Dan harus disiapkan makanan kesukaannya. Kalau sukanya nasi goreng, sukanya olive ya olive, kalau pas anak muda suka Popeye ya Popeye gitu ya. Terus kalau nggak disiapin gimana? Oh dia marah. Waktu itu kita tantang, nih besok jangan disiapin. Kenapa? Siapa yang lihat arwah marah seperti apa itu? Sebab dalam Al-Quran, kalau sudah masuk ke alam barzah, itu nggak bisa lagi kembali ke dunia. Nah, enak aja kembali emang pakai password apa dunia akhirat gitu. Itu kalau kita coba kita udah nyiapin makan nasi goreng segala macam, padahal itu salah gitu kan, rugi secara ekonomi. Makanya al-khusr itu di situ ruginya. Jadi kalau nggak beriman yang lurus kepada Allah, rugi seperti itu. Lalu masalah jodoh, itu kan juga gaib. Kita sering mengatakan kepada mahasiswa kita, jodoh itu sebenarnya mendingan nggak tahu daripada tahu. Soalnya kalau kita tahu dari awal itu nggak semangat gitu loh. Ya, mendingan Allah menyembunyikan. Oh itu loh, kalau seandainya malaikat ngebocorin rahasia, lo itu loh jodoh ente misalnya. Nah ketika kita
Mempelajari, wah ternyata keluarganya mungkin ada penyakit turunan apa segala macam, jadi kan nggak seru. Jadi mendingan nggak tahu sebenarnya. Nah, masalah jodoh, rezeki itu sudah diatur sama Allah. Jadi apalagi yang kita khawatirkan? Justru yang kita khawatirkan sesuatu yang tidak dijamin, belum dijamin sama Allah. Kita masuk surga apa neraka belum dijamin sama Allah. Kalau rezeki sudah diatur, jodoh sudah diatur, nggak usah khawatir. Ya, masalah segala sesuatunya ilalazina amanu, iman terus kita kuatkan. Orang kalau imannya lurus, mustaqim, soleh, itu pasti tidak akan pernah rugi menjadi manusia. Kenapa? Karena dia yakin dengan kekuasaan Allah. Kalau orang tidak yakin dengan kekuasaan Allah, wah, dia akan sangat rugi dia di dunia, mungkin juga di akhirat gitu loh. Makanya banyak sekarang kaum liberalisme, kaum pluralisme itu, yang munafikun itu rugi sekali jadi manusia gitu loh. Dia sudah banyak melakukan ide-ide sekularisme. Sebagaimana contohnya karena banyak tragedi di Mekah, wah mereka sudah mulai berteriak ini. Makanya haji itu nggak usah ke Mekah gitu loh. Atau haji nggak usah bulan Zulhijjah. Kan bisa bulan-bulan yang lain gitu loh. Ini kan imannya nggak lurus, malah rugi. Capek-capek ke sono hajinya nggak sah gitu loh. Karena kita tidak berimannya lurus kepada Allah. Jadi kata Allah dalam surat Al-Asr ini, harus ilalazina amanu, luruskan iman kita kepada Allah sesuai yang diajarkan oleh ulama-ulama yang betul-betul mengajarkan akidah yang lurus dan yang soleh dan yang mustaqim, supaya kita itu, oh kita misalnya tidak dikenal sama orang, kita sudah yakin Allah melihat perbuatan kita. Yang kita cari dalam kehidupan dunia itu hanyalah ridho Allah. Jangan kita cari ridho manusia. Kalau orang mencari ridho manusia, coba bayangkan, dia ruginya harus tunggang langgang ke sini, silaturahmi ke wali kota biar dikenal gitu loh. Padahal kalau kita dengan Allah nggak usah rugi. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada manusia supaya dikenal sama orang terkenal, coba repotnya kita minta ampun. Kita harus sowan ke kantornya, dia ngelucu nggak lucu, kita harus pura-pura ketawa gitu loh. Dia ya banyak kita lakukan segala macam. Tapi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, nggak usah keluar rumah, cukup di kamar, ya, di rumah kita sendiri, zikir, baca Quran, sholat kepada Allah, kita sudah mendekat kepada Allah. Lebih enak mendekat diri kepada Allah daripada kepada manusia. Manusia itu repot, dia melakukan kesalahan, kita karena dia pejabat kita harus puji, oh nggak apa-apa Pak, Allah maklum. Nah, ini kan begitu akhirnya, padahal kita bohong hati nurani kita. Maka rugi. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, tidak akan ada yang terusik. Nah, kita dekat dengan wali kota, nah nanti saingan-saingan kita akan merasa tersaingi, kita malah difitnah segala macam gitu. Jadi cukup dekat ini kepada Allah, tidak akan ada orang yang tahu, semakin tersembunyi semakin bagus. Jadi iman itu adalah sesuatu yang gaib, dan kepada yang gaib Allah kita sudah tahu. Kita sudah melakukan kebaikan, tidak ada orang yang tahu. Malah yang disebut nama orang lain. Sebagai contoh misalnya kita membangun sebuah masjid atau musala, kita yang mengumpulkan wacana awal pendirian musola itu. Ketika peresmian musola, nama kita nggak disebut. Orang kalau imannya lurus, dia tidak akan pernah sakit hati. Allah sudah mencatat semua amal perbuatan saya. Ini kan enaknya jadi orang beriman seperti itu, nggak rugi gitu. Nggak apa istilahnya, dizolimi orang kita santai. Makanya dalam sebuah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dijelaskan, wabil akhiratuhum yuqinun. Enaknya jadi orang beriman itu apa? Dengan akhirat kami percaya. Sebagai sebuah survei ringan kita sebutkan bahwa kenapa di negara-negara Islam itu angka bunuh dirinya sangat rendah itu. Kenapa? Orang barat kan tidak paham dengan Al-Quran. Tapi bagi orang Islam, kehidupan kami bukan di dunia. Biarlah kami miskin di dunia, biarlah kami nggak terkenal di dunia, tapi kehidupan bukan di dunia. Kalau orang memahami wabil akhiratihum yuqinun, dia tidak akan sikut-sikutan untuk menjadi wakil rakyat. Dia tidak akan pernah suap-suap untuk menjadi begitu. Sebab kenapa? Di akhirat. Bahkan Imam Ghazali pernah menulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam Ghazali, aksaru al-jannah al-bulah. Kebanyakan penghuni surga itu adalah orang-orang yang al-bulah. Al-bulah itu artinya orang sederhana. Ketika kita pulang ke Padang, ketemu dengan guru-guru ngaji dulu waktu kita kecil di TPA itu loh. Saya ketemu dengan guru-guru, kalau pulang itu masih saya panggil guru sampai hari ini. Karena dulu kita manggilnya guru, mengajarkan saya alif bata saja, mengajarkan saya sholat. Mereka itu cuma petani, tapi sholat jamaahnya rajin, puasanya rajin, nggak pernah sekolah juga nggak tinggi-tinggi amat, mungkin juga taman SD gitu loh ya. Dalam pikiran saya berarti ini mungkin yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Orang-orang begini nanti yang banyak nanti masuk surga, yang tidak tahu ekonomi, nggak tahu politik, nggak tahu turun naik dolar segala macam. Sedangkan kita di ibu kota mungkin banyak terkontaminasi dengan pikiran liberalisme, pluralisme segala macam. Oh mungkin ini dimaksud Imam Ghazali. Inilah
Kalau kita bicara dengan iman, nggak perlu kita keluar daerah, nggak perlu kita keluar negeri segala macam. Yang penting luruskan iman kepada Allah supaya kita tidak rugi dunia dan akhirat. Yang kedua, supaya tidak rugi menjadi manusia, khusr wa amilus solihat. Setelah iman, banyaklah melakukan amal soleh. Amal itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik yang kita memang niatkan untuk mencari ridha Allah. Walaupun kecil nggak apa-apa kok, ya. Makanya kadang kita bicara amal soleh itu kan terlalu besar, kadang-kadang kita melaksanakan jihad ke sana, jihad ke sana. Padahal sebenarnya sederhana loh amal soleh itu. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan mencari ridha Allah itu sudah merupakan amal soleh. Banyak cerita kita temukan dari orang-orang yang mungkin dalam konteks kehidupan sosial dia tidak terlalu terkenal lah. Tapi karena amal solehnya sangat sederhana. Misalnya ada seorang sopir kopata di Jogja, punya anak 5 perempuan, semuanya sudah kuliah, selesai. Ternyata amalnya sederhana. Setiap hari Jumat dia tidak mau narik. Dia bilang sama juragannya, "Juragan, saya hari Jumat nggak narik ya." Loh, mau ngapain? Ternyata dari jam 8 sampai jam 10 dia abdikan dirinya di masjid dekat rumahnya. Karena dia tidak bisa sedekah dengan cara yang lain. Dibersihkan kamar mandi, sawang-sawang, karpet segala macam dicuci. Setelah itu dia pulang mandi, jam 11 kembali lagi untuk Jumatan. Itu yang dilakukan tiap hari Jumat. Dia nggak berpikir pernah menyumbang ke Palestina, kemana mungkin nggak kebayang lah bagi dia gitu ya. Tapi bagi dia itu yang bisa lakukan sebagai seorang manusia. Dan Allah melihat itu. Allah tuh maha melihat, Al-Basir. Jadi tidak usah kita harus pamer ini pamer itu segala macam. Nah, mungkin dia nggak sempat foto kegiatannya masukin di WA, mungkin nggak sempat gitu. Atau di Facebook mungkin nggak sempat gitu. Tapi itulah yang namanya amal soleh. Jadi supaya tidak rugi juga menjadi manusia, perbanyaklah tabungan kita. Amal soleh sederhana saja. Misalnya pengajian, kita cuma menggelar tikar, tujuannya untuk pengajian itu sudah, subhanallah. Ini banyak teman-teman di sini yang membantu kita siaran sampai ke terdengar sama kaum saudara-saudara kita di Taiwan, itu sudah merupakan amal soleh dan Allah akan mencatat itu. Dan itu nanti akan dibanggakan Allah. Sebab kenapa? Dalam akidah yang memasukkan kita surga itu bukan amal ibadah kita. Ibadah itulah salah satu mencapai ridha Allah. Yang memasukkan kita ke surga adalah satu, rahmat Allah dan maghfirah Allah. Dan rahmat Allah tuh, pintu rahmat Allah tuh banyak sekali. Apa yang kita pahami dari situ? Pertama, jangan bangga kita dengan ibadah. Artinya, kita sudah sempat haji, alhamdulillah, tapi jangan merendahkan orang yang belum haji. Sebab mungkin rahmat Allah didapat dengan cara berbakti kepada orang tua. Dia merawat orang tuanya segala macam. Pernah kejadian di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa bertanya, ya Allah, ada gak umatku yang mungkin masuk surga tuh paling duluan? Ada, kata Allah. Coba kau main ke kampung sana, cari namanya si Fulan. Ketika dicari oleh Nabi Musa, ketemulah seorang anak muda lagi memandikan seekor babi. Nabi Musa kaget. Ini orang masuk surga kok mandiin babi tuh gitu loh. Tanya sama malaikat. Apa kata malaikat? Musa, tahu nggak kau, kata malaikat? Itu babi yang dia mandiin itu adalah ibunya yang dikutuk Allah menjadi babi. Jadi walaupun sudah jadi hewan, dia tetap berbakti kepada orang tuanya. Jadi artinya apa? Ibadah yang memberikan kita nanti rahmat Allah, carilah dengan yang lain. Kita sudah bisa tahajud, alhamdulillah. Jangan kita merasa lebih daripada orang yang belum bisa tahajud. Mungkin dia mendapatkan rahmat Allah dengan cara lain. Kita sudah bisa misalnya bersedekah tiap hari Jumat atau tiap hari, alhamdulillah. Jangan merendahkan. Itu namanya mencari rahmat Allah. Jangan pernah bangga kita dengan ibadah yang pernah kita lakukan. Mana kedua dari situ, jangan kita menganggap sepele juga ibadah kecil. Ini kecil nggak ada artinya. Padahal cuma memberikan senyum saja kepada saudara kita yang paling gampang, senyum itu sedekah. Itu jangan kita anggap remeh itu. Kalau itu diikuti oleh rahmat Allah, itu yang mengasungkan kita nanti ke surga. Jangan kita dengan ibadah. Pernah kejadian zaman Yahudi, ketika Allah berkata, silakan masuk surga dengan rahmatku, kata Allah. Kata Yahudi, nggak bisa. Surga memang hak saya, ya Allah. Saya sudah beribadah kepadamu selama 60 tahun. Kita timbang, kata Allah, ibadahmu dengan surga. Ternyata ketika ditimbang, untuk nikmat sebelah matanya nggak kebayar dengan ibadah 60 tahun. Nah, kata Allah, sekarang mau masuk surga dengan rahmat tuh, aku gimana? Ya udah deh dengan rahmat. Jadi rahmat Allah memasukkan kita ke surga. Orang kalau misalnya nauzubillah, misalnya non muslim, begitu dia dapat hidayah jadi mu'alaf, baca syahadat, keluar dari masjid ditabrak mobil, insya Allah masuk surga. Lu mana amalnya? Yang masuk ke surga bukanlah amal ibadah kita. Amal ibadah kita adalah salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah. Tapi yang lebih adalah nanti rahmat Allah. Jadi wa amilus sholihat, banyak-banyaklah kita beramal soleh mulai hari ini. Di ujung-ujung usia kita mungkin membantu orang di jalan,
membantu pengajian, walaupun kita cuma bisa menggelar tikar, menyiapkan minuman sederhana, itulah amal-amal soleh. Nggak usah kita bicara saya mau mungkin mau jihad deh kemana itu, padahal kita belajar militer aja nggak pernah, di sana malah jadi beban, malah masuk angin muta-muta, malah menjadi beban orang gitu. Padahal dengan sederhana aja kita bisa berdakwah dengan Facebook, dengan WA, dengan radio segala macam. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya tidak rugi menjadi manusia, watawasau bil haqq. Ulama menerjemahkan ini dalam namanya amar ma'ruf. Watawasau bis sabr yang keempat, nahi mungkar. Sebuah harus kesabaran. Artinya berwasilah kita dengan kebenaran, ajarkan kebenaran kepada orang, amar ma'ruf. Amar ma'ruf ini dalam konteks dakwah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Apapun media yang kita lakukan, selama isinya dan konten amar ma'ruf nahi mungkar, itu sudah bagian daripada dakwah. Jadi dakwah itu bukan hanya mubalik yang ceramah ke sini ke segala macam, tidak. Tapi apa yang kita lakukan tujuannya amar ma'ruf. Oh, kita bisa bikin lagu misalnya, tapi isi lagu itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, itu sudah merupakan dakwah. Atau kita suka menulis buku, menulis novel, asal isinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, itu sudah merupakan bagian daripada dakwah. Oh, kita suka misalnya karikatur itu kita, tapi isinya amar ma'ruf nahi mungkar, itu sudah merupakan dakwah. Apapun seneas juga bisa. Kita ahli seneas, bikin sinetron segala macam, asal isinya amar ma'ruf nahi mungkar, itu merupakan bagian daripada dakwah. Jadi dakwah itu luas sekali. Atau kalau akhwat perempuan bisa suka puisi, selama puisi itu mengajak orang kepada amar ma'ruf nahi mungkar, itu sudah merupakan bagian daripada dakwah. Jadi yang ketiga, yang keempat, supaya tidak rugi menjadi manusia, yang hak itu adalah al-haqqu minallah fala takunanna minal mumtarin. Kita tidak boleh ragu dengan kebenaran daripada Allah. Ya, iman kita luruskan, wa tawassaw bis sabr. Kalau bisa kita bergeraklah untuk mencoba nahi mungkar kecil-kecilan, mungkin di desa kita mungkin ada kemungkaran tentang sesajen segala macam, ya cobalah kita ngobrol, kita ajarkan. Ini nggak pernah diajarkan Rasulullah. Mungkin banyak bid'ah di daerah kita, apalagi yang namanya Nun Sewu, Yogyakarta ini memang pusatnya mungkin yang klinik-klinik itu sangat banyak sekali. Dan kalau ditanya kenapa melakukan ini, persis jawabannya seperti apa yang diperlukan oleh Al-Quran, ma'alfaina alaihi abauna. Ini yang dilakukan oleh bapak-bapak kami dulu. Jadi saya pernah nanya misalnya kepada orang melakukan ritual yang tidak disebutkan diajarkan Rasulullah, selalu jawabannya seperti jawaban iklan biskuit Roma. Kenapa ini, Mbah? Sudah tradisi gitu. Nah, ini kan apa yang dimaksud oleh Al-Quran? Begitu yang dilakukan oleh orang tua kami. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwa dalam nahi mungkar kita butuh kesabaran. Nggak mungkin kita bisa merubah orang dalam 1 detik. Keluarga saja mungkin akan sulit kita rubah, apalagi masyarakat. Rasulullah ketika 23 tahun beliau didaulat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, coba bayangkan berapa yang pernah ikut beliau. Nabi pun begitu. Nabi Nuh hampir 780 tahun berdakwah kepada Allah. Berapa yang ikut Nabi Nuh? Nggak nyampe 70 orang. Nabi Musa mungkin 40 orang beriman. Nabi Isa cuma 10 orang, satu pun khianat kepada Nabi Musa, Yudas Iskariot. Rasulullah 120.000 sahabat diperkirakan oleh ulama setelah Rasulullah meninggal, agak banyak jumlahnya. Tapi kalau Nabi dan lain itu sedikit sekali dalam menemukan orang. Jadi bukan hasil yang kita hasil itu adalah wilayah Allah. Wilayah kita adalah berusaha dan berdoa. Jadi dalam konteks surah Wal Asr ini memang kata Imam Syafi'i tadi, kalau kita sudah memahami konteks Wal Asr ini, kita sudah tahu dengan semua yang ada dalam agama Islam itu ada dalam surah Wal Asr sebenarnya. Pertama, iman kita luruskan. Pertama, iman melenceng dari yang berbau syirik. Yang kedua, hindarilah pemikiran-pemikiran liberalisme, pluralisme dan sekularisme, sebab ini semakin masif di Indonesia kita lihat. Apalagi Nun Sewu kalau kita kaitkan dengan kejadian di Mekah kemarin, orang-orang sekuler itu sudah mulai ingin memisahkan kita daripada agama. Di Indonesia itu kemarin, ya subhanallah, mereka bergerak sangat luar biasa. Kadang-kadang mereka kemarin ada seorang tokoh liberal berbicara, kata dia kalau Indonesia pengen maju, kurangi pelajaran agama gitu loh. Sampai mereka mengatakan seharusnya kalau seorang agamanya makin bagus, religiositasnya semakin tinggi, seharusnya dia semakin ramah kepada manusia. Mereka contohkan ormas Islam yang keras. Ini orang Islamnya makin bagus, kenapa nggak ramah sih gitu loh. Sedangkan orang Eropa nggak beragama, tapi bagus-bagus gitu loh. Berarti agama nggak bikin orang baik dong. Nah, ini cara mereka memasukkan virus sekularisme ke dalam hati kita. Nah, mulailah mereka misalnya kemarin malah seorang
menteri ya berani ngomong itu. Kalau belajar mah nggak usah berdoa, doa tuh nggak bikin pinter kok. Ini kan sudah virus-virus sekularisme sudah masuk, apalagi ada gerakan 6 sekarang yang New Age Movement itu muncul dengan hipnoterapi segala macam. Nanti akan sampai kepada kita ujung-ujungnya nggak usah pakai agama tuh nggak pikir orang baik, agama tuh nggak penting kok. Anda bisa sukses dengan power of mind, kekuatan otak Anda. Nah, itu kan sama juga, kita menghilangkan doa kepada Allah, tidak berakhlak kita kepada Allah. Jadi Anda silahkan forman anda perkuat segala macam, Anda akan sukses sekarang itu. Padahal kalau kita orang Islam selalu diajarkan untuk selalu berakhlak kepada Allah. Kaum muslimin dan muslimat dari pendengar setia Radio Muhammadiyah, syukur alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tafsir Wal Asri. Kita ringkas bahwa surat ini sangat mengajak kita, tema yang sangat luar biasa, bahwa menjadi manusia itu adalah rugi. Kecil kita dipaksa ini di sekolah segala macam, nanti kalau kita nggak nikah juga diomongin orang. Setelah nikah mungkin ya ada lagi anak sakit segala macam. Itulah kehidupan kita di dunia. Makanya supaya tidak rugi, lakukan 4 hal. Luruskan iman kita kepada Allah, jauhi hal syirik, jauhi hal-hal munafik, bebas pluralisme. Yang kedua, lakukanlah amal soleh, sedikit-sedikit sekarang amal soleh, sedekah kita kepada orang. Senyum sudah merupakan sedekah, membantu orang lain. Yang ketiga, tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Banyaklah kita amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan ini. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan yang ini, dan supaya kita bisa juga menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang mukmin, yang dikumpulkan Allah nanti di surga Jannatul Naim insyaallah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dari kata kurang tepat. Kita akhiri dulu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.